Shalom, apa kabar? Saya yakin setiap kita dalam keadaan baik, meskipun di tengah pandemik yang saat ini sedang menggoncang negeri kita, tapi saya percaya sukacita kita tidak akan hilang. Bersama saya, Stefan Rumaijuk, saya akan coba share sesuatu kepada anak-anak muda yang ada di GBI Bethlehem, yang ada di Medan, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan, di mana Engkau masih memberikan kehidupan bagi kami. Di tengah kami boleh melihat betapa luar biasanya pandemik yang sedang menggoncang negeri kami. Tapi satu hal yang kami percaya, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan hari ini, dengan sharing yang singkat dari hamba-Mu, biar ini boleh menjadi kekuatan, biar ini boleh memotivasi, biar ini boleh memberikan semangat yang baru buat rekan-rekan yang ada di kota Medan saat ini. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua yang menonton acara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Baiklah, hari-hari ini kita benar-benar masuk ke dalam yang namanya new dimension, yaitu dimensi yang baru. Saat ini ada perubahan yang sangat drastis, bukan hanya dalam pekerjaan, tetapi juga dalam kita beribadah dengan Tuhan di gereja kita, ya. Cara kita untuk bekerja, cara untuk melayani, cara kita untuk beribadah benar-benar tidak akan pernah sama lagi. Saya yakin saat ini di tengah kita harus social distancing, kita pasti menyadari sekarang betapa berharganya ketika kita bisa berkumpul bersama dengan rekan-rekan pekerjaan, dengan rekan-rekan sepelayanan. Kita bisa bersekutu dengan mereka hanya melalui online, ya. Belum lagi ancaman resesi global di depan mata kita. Tapi kita sebagai orang percaya, kita harus yakin sepenuhnya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita dan pasti badai ini akan segera berlalu. Katakan amin. Dan judul sharing saya adalah Empower Your Talent, ya. Ini akan menjadi sharing saya hari ini. Di dunia ini ada pekerjaan-pekerjaan yang hari-hari ini ada tetapi dulu tidak ada. Salah satunya saya akan mau angkat adalah sebuah pekerjaan yang bekerja hanya membuat sebuah caption perusahaan di sosial media. Ini pekerjaan yang tidak pernah ada dahulu, tetapi hari-hari ini ada. Dan mereka memperoleh honor yang sangat luar biasa. Katakan saja honor mereka satu perusahaan itu dalam sebulan bisa mencapai 7-10 juta. Bayangkan kalau mereka itu dibayar oleh 10 perusahaan atau mereka bekerja di 10 perusahaan, tinggal kalikan aja betapa banyaknya salary atau honor yang akan mereka terima. Dan ini yang terjadi saat-saat ini. Oleh sebab itu kalau kita hanya terlena dalam situasi pandemik yang saat ini sedang melanda negeri kita, kita tidak mau menggunakan setiap potensi, tidak mau menggunakan setiap talenta kita, maka kita akan tergilas oleh zaman ini, ya. Nah, oleh sebab itu yang perlu kita lakukan adalah lihat hidup kita, lihat kerohanian kita. Jika masih berantakan, segera berubah dan serius dengan Tuhan, karena Dia akan segera datang kembali. Ada amin? Nah, bacaan kita hari ini saya ambil dari Hagai 1 ayat 5-7. Dikatakan, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kedatangan Tuhan itu, Alkitab berkata, seperti pencuri, tidak ada yang tahu. Bahkan di bagian firman Tuhan yang lain dikatakan seperti wanita yang sedang mengandung, di mana wanita ini pasti melahirkan. Dan juga seperti orang yang pergi ke pesta, dia akan pasti pulang ke rumahnya. Seperti itulah kedatangan Tuhan. Dan hari-hari ini kita akan melihat betapa semua yang sudah dinubuatkan tentang kedatangan Tuhan tersebut satu persatu sudah digenapi. Oleh sebab itu perhatikan keadaan kita, perhatikan hidup kita. Nah, di Yohanes 6 ayat 1-4 dikatakan, sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Nah, orang yang punya dampak pasti akan banyak pengikutnya, pasti akan banyak follower, ya.
Contohnya seperti Yesus. Yesus menggunakan semua kuasa yang ada padanya. Dia menggunakan semua potensi yang ada padanya untuk memberikan jawaban kepada banyak orang. Sehingga dia mempunyai pengikut yang banyak. Nah di ayat 5 sampai 6 dikatakan begini. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Ayat 6 dikatakan, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Nah pada Injil sinoptik yang lain, yaitu Matius, Markus, dan Lukas, kita bisa melihat bahwa para muridlah yang memprakarsai hal ini, yaitu ingin memberikan makan 5.000 orang. Tetapi di kitab Yohanes ini, kita melihat bagaimana Yesus tampil sebagai pemrakarsa, di mana ia sendiri yang ingin supaya semua orang yang hadir di situ diberikan makan. Nah di ayat 7 dikatakan, jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 2 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Nah jawaban Filipus ini menunjukkan bahwa dia sebenarnya khawatir, ya. Dan dalam kekhawatirannya dia lupa bahwa yang ada di depan matanya adalah Tuhan. Bukankah seringkali ini terjadi dalam kehidupan kita? Karena ada masalah yang menimpa kita. Dan kita menganggap masalah itu lebih besar daripada Tuhan kita. Kita mengalami ketakutan yang luar biasa, ya, kekhawatiran yang terus-menerus sehingga kita lupa bahwa Yesus ada, bahwa Tuhan ada untuk menjadi jawaban dalam kehidupan kita, untuk memberikan solusi dalam permasalahan kita. Nah di ayat 8 dan 9 dikatakan, seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Andreas lebih punya inisiatif daripada murid Yesus yang lain, yaitu Filipus. Meskipun dia masih ragu, tetapi paling tidak dia sudah melakukan usaha untuk memperoleh solusi untuk masalah ini. Dia mencari di antara orang-orang yang hadir itu. Dan dia menemukan seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Anak ini adalah gambaran dari seorang yang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Meskipun saat itu ia tahu bahwa ini akhirnya akan diberikan kepada Yesus. Tapi anak ini memilih untuk memberikan itu kepada Andreas. Supaya apa? Supaya itu bisa menjadi modal untuk memberikan makan banyak orang. Bayangkan apa yang ada dalam diri anak ini, potensi yang ada dalam diri anak ini. Kalau saat ini kita bisa bicara tentang talenta yang ada dalam diri anak ini, dia berikan kepada Andreas. Untuk apa? Untuk digunakan untuk memberikan jawaban kepada orang-orang yang lapar pada saat itu. Apa yang ada di tanganmu? Anak kecil ini memberikan apa yang ada di tangannya. Setiap kita pasti punya talenta yang sudah Tuhan berikan. Dia sudah menginvestasikan sesuatu yang sangat mahal dalam hidup kita. Alkitab berkata bahwa ketika Adam diciptakan, maka Allah menghembuskan nefesnya. Nefes itu bicara tentang kehidupan. Selain itu, Allah juga memberikan kuasa kepada kita untuk menguasai ciptaannya kalau kita baca di dalam Kejadian. Tetapi yang seringkali terjadi adalah kita lupa akan itu semua, atau mungkin kita pura-pura lupa, ya. Kita tidak melipat gandakan talenta yang ada pada kita, ya. Kita malas, kita tidak mau berusaha. Itu sebabnya ketika nanti Tuhan datang untuk kedua kalinya, atau ketika kita sudah dipanggil pulang, maka ada 2 statement yang akan kita dengar dari Tuhan. Yang pertama adalah itu di Matius 25 ayat 23 dikatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, dan aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tetapi ada statement yang kedua. Di Matius 25 ayat 26 dan 30 dikatakan, maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Dikatakan, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Artinya apa? Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kepada kita atas apa yang sudah Dia investasikan dalam hidup kita. Tuhan sudah mau datang
Oleh sebab itu jangan main-main lagi sama Tuhan. Jangan kompromi lagi dengan dosa. Nah, salah satu presiden USA berkata, kita tidak berdosa jika kita terlahir dalam keadaan miskin. Tetapi alangkah berdosanya jika sampai kita mati, tetapi kita tetap miskin. Makanya di Yesaya 59 ayat 1-2 dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga tidak mendengar ialah segala dosamu. Di ayat yang ke-11 dari pembacaan awal kita tadi dikatakan, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Ketika Yesus mengucap syukur kepada Allah, dia menyuruh murid-muridnya mengambil 12 bakul dan mulai memecah-mecahkan 5 roti dan 2 ikan. Dan Yesus memasukkan itu ke dalam 12 bakul tersebut. Mungkin para murid saat itu menghitung jumlah potongan-potongan roti dan potongan-potongan ikan. Ketika Yesus mengambil potongan roti, memasukkan ke dalam bakul yang pertama, mereka hitung. Mungkin ada 4 potongan roti dan 5 sobekan ikan. Mungkin murid-muridnya menghitung. Dan semua mendapatkan jatah yang sama mungkin. Ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, ayo bagikanlah ini kepada semua orang yang hadir. Bayangkan Bapak Ibu, yang hadir itu 5.000 orang lebih. Dan bayangkan bagaimana mereka sangat ketakutan membagikan makanan itu. Ketika mereka membagikan ke orang yang pertama, maka diambil 1 roti, potongan roti, 1 potongan ikan. Orang yang kedua berkata, saya juga mau. Orang yang ketiga berkata, saya juga mau. Sampai kepada orang yang kelima, saya juga mau. Begitu sampai kepada orang yang keenam, mereka mungkin akan takut. Wow, ini ada atau enggak? Jangan-jangan saya hanya di-prank aja nih. Jangan-jangan saya hanya dibohongi aja nih. Begitu mereka kasih bakul itu kepada orang yang keenam, mereka mungkin menutup mata mereka. Ketika tangan itu dimasukkan dan diambil, wow, ada ternyata. Mereka bingung, loh dari mana potongan yang keenam? Begitu ke orang yang ketujuh, diambil lagi. Wow, ternyata ada. Dari mana potongan yang ketujuh? Mereka bingung, dari mana? Ya. Mereka lupa bahwa yang menyuruh mereka adalah Yesus. Apa yang kita bisa pelajari dari cerita ini? Kita bisa pelajari sesuatu, yaitu orang yang tahu bersyukur adalah orang yang mau berusaha dan melipat gandakan talenta. Bukan menggerutu dan selalu mengeluh atas apa yang terjadi dalam kehidupannya. Ya, karena Tuhan sudah jelas bilang bahwa pencobaan-pencobaan yang kau alami adalah pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatanmu. Dan Tuhan juga menjamin dalam ayat firman Tuhan yang berkata, satu helai rambut pun jatuh ke bumi tidak akan terjadi tanpa seizin Tuhan. Nah, mari kita lanjutkan di ayat yang ke-12 berkata, dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Ayat 13, maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ayat ini berkata bahwa semua orang kenyang. Artinya ini adalah akibat dari mereka makan. Jadi bukan hanya tindakan simbolik, bukan hanya kenyang secara rohani, karena Yesus mungkin mengajar mereka, Yesus berkhotbah kepada mereka, tetapi ayat ini benar-benar bicara mereka kenyang secara jasmani. Artinya mereka benar-benar makan. Dan yang kedua, sisa 12 bakul adalah gambaran bagaimana rahmat Allah tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Kita melihat bagaimana ketika kita memberikan kemampuan kita, memberikan potensi kita, memberikan talenta kita, maka Tuhan akan membuatnya, maka Tuhan akan memakai itu menjadi dampak buat banyak orang. Jangan pernah merasa kecil, jangan pernah merasa engkau adalah orang yang tidak berguna di dunia ini. Karena Yesus, karena Allah sudah menginvestasikan sesuatu yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Di akhir dari sharing ini saya mau cerita tentang kisah seorang anak yang bernama Happy. Seorang anak yang bernama Happy adalah seorang anak yang sangat miskin.
yang berada di Philadelphia di Amerika Serikat. Suatu hari dia datang ke suatu gereja di Philadelphia. Dia datang untuk ikut dalam ibadah Kids Church di sana. Dan dia melihat ada satu ruangan yang kecil di mana anak-anak ngantri untuk masuk ke ruangan itu. Dan ada banyak anak-anak yang ditolak. Mungkin karena ruangan tidak cukup, tidak muat. Dan dia memberanikan diri untuk ikut dalam antrian itu. Dan puji Tuhan, dia diberikan kesempatan untuk masuk ke dalam ruangan itu. Dan dia masuk. Dan ketika dia ada di ruangan itu, dia berdoa, Tuhan, aku mau semua anak kecil yang ada di desaku boleh ikut ibadah Kids Church. Tapi bagaimana mungkin ruangan ini sangat kecil. Dan dalam hatinya terbersit bahwa dia ingin membangun sebuah ruangan yang besar sehingga anak-anak di desanya bisa ikut ibadah Kids Church di situ. Dan dia pulang, singkat cerita dia pulang ke rumahnya, ya, pulang ke rumah dan menceritakan hal itu kepada ayah ibunya, yaitu di mana dia bisa beribadah. Hari berganti hari, dia sering datang ke gereja itu dan dia tidak hanya berdoa dalam hatinya supaya dia bisa membangun sebuah ruangan yang besar, dia juga bertindak. Ya, dia memberikan apa yang ada pada dia, talenta yang ada pada dia, potensi yang ada pada dia. Dia diberikan jajan setiap hari oleh ayah dan ibunya, dan itu dia kumpulkan. Dia celeng, dia tabung dalam celengannya. Hari berganti hari, tiba-tiba Happy meninggal dunia. Dan orang tuanya sangat sedih. Beberapa kali gembala daripada gereja itu mengunjungi dia. Dan singkat cerita orang tuanya minta gembala daripada gereja di mana dia beribadah Kids Church untuk melakukan proses pemakaman. Dan singkat cerita dilakukanlah proses pemakaman yang sederhana. Dan setelah proses pemakaman itu selesai, mereka pulang ke rumah dengan sangat berduka. Dan karena orang tuanya, ibu daripada Happy ini merasa kangen dengan Happy, dia masuk ke kamarnya yang kumuh itu. Dia buka lemari yang jelek itu. Dia buka lipatan-lipatan kainnya. Dan ternyata waktu dia buka lipatan kainnya, dia melihat ada satu gepok. Isinya dia belum tahu. Ya, ada kantong. Dan dia ambil. Ternyata di kantong itu ada uang yang sudah Happy tabung. Ketika dia buka kantong itu, maka terlihatlah beberapa kepingan-kepingan uang. Dan setelah dihitung, uang itu berjumlah 57 sen. Dan bukan hanya uang saja yang ada dalam kantong itu, ada secari kertas yang isinya adalah, Happy berkata gini, Mama, Papa, tolong berikan uang ini kepada gembala saya. Karena saya ingin, rindu untuk membangun sebuah hall besar supaya anak-anak yang ada di desa ini bisa mengikuti ibadah Kids Church di sana. Dan ini diberikan kepada pendetanya. Dan begitu pendeta itu membaca tulisan itu, pendeta itu menangis. Dan hari Minggunya dalam sebuah ibadah raya, pendeta mengumumkan kepada jemaat tentang Happy ini. Dia menceritakan kerinduan Happy ini. Dia menceritakan bagaimana dia sudah menabung 57 sen. Dan singkat cerita ibadah pun selesai. Tiba-tiba ada seorang wartawan nasional, dan ternyata itu adalah jemaat daripada gereja ini, berkata kepada pendetanya, Pastor, saya mau mengangkat cerita tentang Happy ini ke surat kabar. Dan pastornya berkata, silahkan. Nah, singkat cerita tentang Happy ini dimasukkan ke surat kabar. Dan tiba-tiba ada seorang developer yang sangat kaya, yang ternyata developer ini adalah orang yang mempunyai lahan di sebelah gereja itu. Dan dia menelepon gembala ini, berkata, saya sudah membaca cerita tentang Happy dan saya mau menyumbang lahan yang ada di samping gereja untuk dibangun sebuah hall besar sesuai dengan impian daripada Happy. Dan singkat cerita, gembala ini menerima dan dia mengumpulkan pengurus-pengurus gereja. Pengurus gereja bilang, aduh nggak usah buat yang besar-besar, extend aja gedung ini sekian meter. Namun gembalanya bilang, visimu tidak sebesar daripada visi Happy. Singkat cerita, gembala ini kembali mengumumkan kepada jemaat bagaimana gereja sudah memperoleh lahan untuk dibangun sebuah hall besar untuk tempat Kids Church, untuk tempat di mana anak-anak bisa beribadah. Dan setelah gembala ini mengumumkan, singkat cerita, terkumpullah uang sebanyak 250.000 US dollar. Dan pada saat itu, pada tahun itu,
Uang sebesar 250.000 US dollar itu bisa membeli 1 ton emas. Dan uang ini akan dipakai untuk membuat hall yang besar sesuai dengan impian daripada Happy. Dan kalau Bapak Ibu rekan-rekan pergi ke Amerika, pergi ke Philadelphia saat ini, kalian akan melihat ada sebuah gereja Baptist Church yang sangat besar, di mana di situ ada universitas, di mana di situ ada sekolah, di mana di situ ada ruangan yang besar untuk anak-anak sekolah minggu melakukan ibadah. Dan bukan hanya satu desa Happy yang bisa masuk ke ruangan itu, bahkan satu kota Philadelphia anak-anaknya, anak-anak yang berumur sekolah minggu itu bisa masuk ke ruangan itu, saking besarnya ruangan itu dibangun. Oleh sebab itu, melalui testimoni ini, saya mau katakan kepada kita, apapun yang ada di tangan kita, Tuhan tahu. Yang Tuhan lihat adalah respon kita. Yang Tuhan lihat adalah kemauan kita. Apakah kita mau memberikan talenta kita? Apakah kita mau memberikan potensi yang ada dalam hidup kita untuk menjadi dampak buat orang? Bagian kita adalah memberikan. Dan apa yang tidak sanggup kita lakukan, maka Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kita. Sama seperti yang terjadi dalam cerita testimoni Happy ini. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh memberkati kita, menguatkan, dan memberikan jawaban buat kita hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang boleh hamba-Mu sampaikan. Biar ini boleh tertanam, bertumbuh, berakar, bahkan berbuah. Dan hamba-Mu percaya firman Tuhan yang sudah disampaikan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Hamba-Mu berdoa buat anak-anak muda yang ada di kota Medan saat ini. Biar mereka juga belajar untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Belajar untuk menyerahkan semua permasalahan mereka kepada Tuhan. Meyakini bahwa Tuhan pasti menolong mereka. Bahwa badai ini pasti berlalu. Dan kami akan melihat setelah pandemik ini, Tuhan Yesus ada sukacita yang besar yang akan kami alami. Dan bahkan di masa-masa pandemik ini, kami juga tidak mau berdiam. Kami mau melakukan sesuatu berdampak buat orang lain, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui setiap perbuatan kami. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan, amin. God bless you.